Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita memasuki tema 8 subtema 2 ya. Langsung saja. Yang pertama kita pelajari tentang kebersamaan sebagai wujud persatuan. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa untuk menumbuhkan persatuan di antara kita harus mewujudkan sikap hidup rukun dengan sesama. Nah, di sini juga salah satu contoh lagi, untuk terwujudnya persatuan, kita harus memiliki sikap kebersamaan dengan siapapun. Baca dulu di sini bareng-bareng. Kebersamaan merupakan salah satu sikap yang dapat mewujudkan persatuan. Kita tidak perlu memiliki persamaan, karena persatuan juga bisa tetap terjalin meskipun kita memiliki perbedaan. Di Indonesia, perbedaan tersebut dikenal dengan istilah keragaman. Indonesia terdiri dari banyak keragaman, contohnya agama, suku daerah, bahasa, budaya, dan masih banyak lagi. Berikut ini contoh bersatu dalam keragaman. Satu, Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. 2. Udin dan keluarga berbeda jenis kelamin dan usia. Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa. Walaupun berbeda, mereka tetap kerja bakti bersama. Tuh, mau bermain bersama, kerja bakti bersama, belajar bersama, atau kegiatan-kegiatan apapun boleh dilakukan bersama, dan itu memang dianjurkan supaya terwujud persatuan walaupun kita memiliki keragaman yang berbeda, kecuali kita tidak boleh menjalankan ibadah bersama jika agamanya berbeda gitu. Nah, kecuali kita boleh menjalankan ibadah bersama-sama walaupun berbeda suku budaya, bahasa, asal daerah, boleh beribadah bersama. Tapi kalau berbeda agama tentunya tidak boleh ya beribadah bersama. Penggunaan huruf kapital. Nah, kemarin penggunaan huruf kapital itu sudah dijelaskan banyak penerapannya, mulai dari awal kalimat, nama tempat, nama hari, nama bulan, nama orang. Nah, di sini diulang kembali penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Tuh contohnya, namaku Udin. Nah, di sini yang ibu garis bawahi adalah huruf kapital. Di sini kenapa ada huruf kapital? Karena ini di awal kalimat. Udin, di sini U-nya besar, menggunakan huruf kapital karena ini merupakan nama orang. Yang kedua juga sama, di sini huruf kapital karena awal kalimat, dan di sini menggunakan huruf kapital karena nama orang. Ini juga sama, tuh ya, yang ibu garis bawahi ini merupakan huruf kapital. Penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir setiap kalimat. Contoh, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Tuh, ini kalimatnya kalimat pernyataan atau kalimat berita itu yang menggunakan tanda titik di akhir. Nah, kalau kalimat tanya, kalimat perintah, itu tandanya kan beda lagi ya. Nah, yang kedua, waktu itu aku juara lomba mewarnai, titik. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama, titik. Nah, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, contohnya pukul 8 ditulis pukul 08.00. Titik di sini untuk memisahkan jam dan menit. Jadi 08 di sini menunjukkan jam dan 00 di sini menunjukkan menit. Jadi kalau di sini 08.20 berarti di sini pukul 8 lebih 20 menit, sehingga tanda titik ini memisahkan antara jam dan menit. Ya. Nah, sekarang tadi sudah belajar tanda titik. Sekarang kita belajar tentang kalimat tanya. Nah, yang kalimat tanya ini diakhiri dengan tanda tanya, bukan tanda titik ya. Tuh, kalimat tanya mengandung kata tanya sebagai berikut. Jadi, kalau kita ingin tahu apakah kalimat tersebut kalimat tanya atau bukan, kalian perhatikan juga kata tanya yang ada di dalam kalimatnya. Ada kata apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa. Kalau ada salah satu dari kata tanya ini, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Dan itu harus diakhiri tanda tanya ya. Nah, sekarang belajar tentang konversi waktu.
Jadi kita mengubah dari jam ke menit atau sebaliknya dari menit ke jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, ini di seluruh dunia sama, bukan hanya di Indonesia. Jadi di seluruh dunia 1 jam itu sama dengan 60 menit. Atau 60 menit sama dengan 1 jam, sama saja ya. Nih, contohnya. Dari pukul 2 ke pukul 3 itu 1 jam. 1 jam itu berarti 60 menit. Nah, untuk menghitung menitnya caranya dari mulai jarum panjang di angka 12. Di sini jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 2. Kenapa di sini 14.00? Karena siang hari ya, menjelang sore hari. Nah, kita hitung dulu menitnya. Segini merupakan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Jadi dari setiap loncatan angka ini, satu loncatannya merupakan 5 menit. Kita hitung ya. Dari sini ke sini 5 menit, tambah 5 menit jadi 10 menit, tambah 5 menit jadi 15 menit, tambah 5 menit jadi 20 menit. Sini 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, 60 menit. Jadi ketika jarum panjangnya ini sudah 1 kali berputar, itu merupakan 1 jam atau 60 menit. Sehingga angka jarum pendek yang ada di angka 2 ini akan berpindah juga ke angka 3. Tuh, dari sini ke sini. Kalau jam, perpindahan dari angka sebelumnya, satu loncatan itu 1 jam. Kalau tadi menit, satu loncatannya itu 5 menit. Tuh ya, tuh. Nah, kalau ini contohnya dari jam 8 ke jam 10. 1, 2, berarti 2 jam. Kalau jarum panjangnya yang menit itu sekali putaran 60 menit. 2 kali putaran berarti ditambah lagi 60 menit sama dengan 120 menit. Tuh. Ya, 1 jam 60 menit, 2 jam berarti 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Selanjutnya, Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16.00. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17.00. Atau dibacanya pukul 16 tepat. Mereka mulai bermain pukul 16 tepat dan selesai bermain pukul 17 tepat. Atau bisa dibaca juga begini. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 4 sore. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 5 sore. Ya. Gerak tari. Sekarang kita belajar tari. Gerak tari dapat diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Jadi gerak tari itu bisa diambil dari gerakan-gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ada contoh misalnya gerakan burung merak. Ada tari merak ya. Nah, gerakannya itu diambil dari gerakan merak. Menyerupai hewan merak. Ada juga tari burung manuk dadali ya, itu juga sama gerakan-gerakannya seperti burung. Nah, kalau ini kita mempelajari gerak tari yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari. Contohnya gerakan membersihkan debu dengan kemoceng. Itu juga bisa dijadikan gerak tari, tentunya dengan diperhalus ya. Selanjutnya gerakan mengelap kaca. Ketika kita mengelap kaca kan tangan itu seperti melambai-lambai ya. Nah, itu bisa diperhalus juga seperti gerakan tari, menjadi gerakan tari. Terus gerakan mencangkul, gerakan menanam dan lain-lain. Ini bisa dijadikan gerakan tari. Nah, contohnya ini gerakan membersihkan debu dengan kemoceng. Tuh, tangannya diperhalus ya. Kalau kita membersihkan debu dengan kemoceng yang sebenarnya itu kan kaku ya tangannya, tapi kalau dijadikan gerak tari tuh tangannya diperhalus, dilenturkan. Nah, ini gerak tari dalam posisi duduk. Jadi ada 2 macam posisi ketika menari, itu gerak dengan posisi duduk dan posisi berdiri tuh. Ya, jadi ada 2 posisi ketika menari. Nah, selain itu dalam gerak tari juga diperlukan pola lantai. Pola lantai merupakan pola yang terbentuk ketika penari-penari berada pada posisi tertentu. Contohnya, tuh di sini penari-penarinya
berjejer. Kalau yang ini pola lantai serong kiri, yang ini pola lantai serong kanan. Yang ini pola lantai lurus. Jadi yang bulat-bulat ini merupakan posisi penari ya. Ini penari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ini pola lantai lurus ke samping. Yang ini pola lantai lurus ke depan. Ini pola lantai berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir pola lantai berbentuk huruf P. Jadi menari itu tidak harus lurus aja ke samping atau ke belakang. Jadi harus ganti-ganti sehingga selain gerakannya bagus, posisi pola lantai ini juga menentukan untuk keindahan gerak tari. Permainan menarik dan mendorong teman. Tuh ya. Jadi sebetulnya mendorong, menarik itu merupakan juga suatu bentuk olahraga, tapi harus diperhatikan juga tata caranya ya, dan harus dalam pengawasan orang dewasa. Kita tidak boleh sembarangan mendorong atau menarik teman, karena kalau salah kita bisa mencederai diri sendiri atau orang lain. Nah, di sini kenapa dilakukan permainan menarik dan mendorong teman? Ini merupakan salah satu permainan untuk melatih kekuatan. Nah, baik kekuatan tangan maupun kekuatan kaki. Ini seluruh badan sebetulnya ikut diperlukan juga kekuatan seluruh badan ya, bukan hanya kaki ataupun tangan. Tuh, di sini tata caranya. Yang pertama, menarik teman. Jadi tangan kita dengan tangan teman saling berpegangan, lalu ketika ada aba-aba dari guru atau dari wasit, kalian langsung saling menarik. Nanti kalau teman kalian tertarik oleh kalian, berarti kalian menang. Sebaliknya, kalau kalian tertarik oleh teman kalian, berarti kalian kalah. Yang kedua, hampir sama juga. Nah, kalau di sini berpegangannya posisi tangannya berbeda ya. Jadi posisi jari-jarinya ke atas, lalu saling mencengkram. Nah, setelah ada aba-aba dari guru atau wasit, kalian saling mendorong. Jadi kalau ini ke depan arahnya ya. Kalau kalian berhasil maju ke depan, berarti kalian menang. Tapi kalau kalian terdorong mundur, berarti kalian kalah. Selanjutnya melempar dan menangkap bola. Tuh, di sini cara melempar bola. Ini dengan menggunakan 2 tangan ya. Boleh ada 2 posisi ketika melempar bola, dari atas atau dari bawah. Nah, selanjutnya cara menangkap bola. Kalau menangkap bola itu posisi tangannya di atas ya. Ini posisi yang paling mudah, karena kalau bolanya sudah ke bawah kalian tangkap, kemungkinan besar bolanya itu akan terjatuh dan tidak tertangkap oleh kalian. Nah, menangkap bola juga dengan 2 tangan. Nah, itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini ada soal ulangan, silahkan boleh open book lagi atau mengulang lagi videonya, tapi usahakan jawabannya tidak boleh bertanya kepada anggota keluarga yang di rumah. Aturannya sama seperti kemarin ya. Nah, jangan lupa untuk memfoto kegiatan ketika kalian mengerjakan soal ulangan tersebut. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.